Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan ini dapat menjadi kekuatan dan juga menjadi pengajaran mengenai kehidupan yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya firman ini dapat didengar dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sesungguh-sungguhnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, senang kembali boleh menyapa saudara di program Suara Hati. Di Rabu pagi yang indah ini saya Pendeta Rio Panggabean akan membahas bagian yang pasti tidak kalah menarik. Mengapa? Karena ini adalah peristiwa di mana Yesus mulai mengajar, yang Alkitab memberi judul besar Khotbah di Bukit. Dan kita sudah bahas bagaimana Yesus mengajarkan tentang orang harus terus berbahagia. Bagaimana Yesus mengajarkan menjadi orang yang bersedekah. Bagaimana Yesus mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Dan hari ini Tuhan Yesus mengajarkan bagian yang luar biasa, yaitu hal mengumpulkan harta. Nah saudara, hari-hari ini kekristenan banyak digoncang oleh banyak pengajaran. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan begini, bahkan hamba Tuhan sekalipun, kalau hidupmu susah, hidup lo susah, berarti lo gak diberkati, lo belum bertobat. Atau ada sebagian lain orang bilang begini, lihat tuh saya diberkati, rumah besar, anak sekolah di luar negeri, mobil banyak dan lain sebagainya. Saya ingin katakan, teori-teori itu saya gak mau juga bantah. Tetapi mari kita belajar dari teori yang benar, yang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengajarkannya waktu itu. Dan kita akan baca bagian bagaimana hal mengumpulkan harta. Mari buka Alkitab saudara di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan buat saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lalu dikatakan berikut lagi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lalu dikatakan lagi ayat 24 yang terakhir, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Wow, haleluya. Saudaraku, bagian ini sebetulnya sederhana sekali. Kalau kita tafsir secara tanpa edukasi yang tinggi, bahwa Tuhan inginkan kita menampung atau menabung harta di surga, bukan di bumi. Itu tandanya, mari terus-menerus kita bekerja untuk mendapatkan upah yang disediakan di surga sana. Ya, bukan sekali lagi kita tidak boleh mendapatkan upah di bumi ini. Orang Kristen harus dapat upah di bumi. Kalau orang Kristen sampai nggak bisa makan, itu juga menjadi pertanyaan yang besar. Tetapi yang menarik adalah hari ini Tuhan mengatakan, jangan engkau dikendalikan oleh hartamu, karena ketika engkau dikendalikan oleh hartamu, maka disitulah hatimu akan berada. Pertanyaan saya pagi ini kepada saudara, boleh nggak orang Kristen pengen kaya? Nah, saudara jawab dalam hati saudara. Saya kasih waktu 4 detik. 1, 2, 3, 4. Ya, sebagian pasti bilang, bahkan mungkin semua bilang boleh. Nah, saudaraku, saya hanya ingin katakan, kalau saya bertanya bolehkah orang Kristen mau kaya, saya hanya jawab tidak boleh. Saudara akan bilang, wah Pak Pendeta kacau. Tidak boleh. Kenapa? Karena kekayaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Tugas orang Kristen sebetulnya bukan ingin kaya. Tugas orang Kristen sebetulnya mengerjakan tanggung jawab apa yang Tuhan berikan. Baik dia sebagai gembala, baik dia sebagai pendeta, baik dia sebagai pengerja di gereja, baik dia sebagai karyawan, seorang guru kah, artis kah, apapun yang namanya pekerjaan, kerjakan aja dengan tanggung jawab. Nanti Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan menghargai.
Itu sebabnya saudara, kalau orang menjadi kaya dan itu hasil dari ambisi, maka saya berani katakan lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Ngeri ya saudara. Kenapa? Karena ketika berambisi, Alkitab juga bilang betapa banyaknya orang jatuh ke dalam dosa karena mengejar uang. Sekali lagi, saya tidak menolak orang Kristen kaya. Orang Kristen kaya itu bagus. Kenapa? Karena dengan kekayaannya dia bisa memberkati orang lain. Firman Tuhan bilang yang kuat menopang yang lemah agar terjadi keseimbangan. Tetapi ketika kekayaan menjadi ambisi, maka itu yang tidak baik. Jadi bagaimana Pak Pendeta kalau kita mau kaya? Pagi hari yang indah ini, suara hati yang paling dalam, saya ingin katakan, kita sudah kaya. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, Kristus menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Saya selalu bilang di dalam khotbah di mimbar Gift, orang kaya adalah orang yang bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Di masa pandemi ini dia tetap riang, dia tetap optimis ke depan, memandang segala sesuatu itu baik dari Tuhan. Itulah orang kaya. Kalau uangnya banyak, itu sekedar kekayaan di bumi yang akan bisa dicuri oleh pencuri kapan saja. Sekali lagi, saya tidak menolak orang menjadi kaya, bahkan harus kalau perlu. Tetapi biarlah mendapat kekayaan itu karena Tuhan menganugerahkannya, bukan karena ambisi. Alkitab bilang sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi terus kerja sampai malam, mencari, memburu kekayaan, makan daging hasil buruannya. Tetapi Tuhan memberkati ketika orang lagi tidur. Haleluya. Jadi hari ini, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid dan kepada kita mengenai mengumpulkan harta. Yuk, mari kita fokus. Terus melakukan pelayanan-pelayanan yang indah, pelayanan-pelayanan dari hati yang tulus, agar kita bisa menabung kekayaan kita di surga. Maka ngengat dan karat tidak bisa mencurinya. Maju terus dalam Tuhan, biar suara hati saudara dan suara hati saya menjadi satu. Sekali lagi, biar apa yang kita miliki kelak, kalaupun berkelimpahan, biarlah itu karena berkat anugerah dari Tuhan, bukan ambisi kita semata. Inilah pesan hari Rabu pagi kita. Biarlah suara hati ini menjadi cerminan, menjadi suara hati yang Tuhan ingin sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Wow, luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diajarkan dengan pelajaran yang sangat sederhana, bahwa ajar kami untuk tidak berambisi menjadi orang kaya, mengumpulkan harta kami di bumi ini, karena ketika itu menjadi ambisi, maka kami sudah menaruh hati kami di sana. Dan Kau sendiri yang mengatakan tidak boleh kami menyembah Tuhan dan kami menyembah Mamon. Oleh karena itu kami hanya mau menyembah Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan segala apa yang kami butuhkan. Dan itulah kekayaan kami. Dan pagi ini hati kami terbuka untuk firman Tuhan, sehingga ketika kami keluar melakukan aktivitas pagi ini, suara hati yang terdalam adalah suara hati kebenaran yang Tuhan taruh pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Syukur dan doa hamba-Mu hamba naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita akan bersuka cita dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.